Rasuri Channel. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Begini jadinya kalau sisa-sisa kekuasaan lama mulai kebingungan mencari panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mereka ini dulu jenderal, pemegang komando. Biasa teriak, bawahannya lari. Sekarang sudah pensiun, mungkin pikirnya masih bisa perintah seenaknya. Termasuk minta presiden dan MPR ganti wakil presiden. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ganti Gibran, katanya. Lucu. Ini republik, bukan barak militer. Rakyat yang milih bukan hasil apel pagi. Dan yang lebih lucu, tuntutan ini dibungkus seolah-olah demi bangsa dan negara. Padahal ujung-ujungnya cuma satu. Dendam politik. Serius, jangan ngaku demi bangsa kalau faktanya cuma sibuk mencari cara buat nyudutin anak presiden yang kebetulan terpilih sah lewat pemilu. Gibran itu dipilih 58% suara. Sah, legitimate. Bukan warisan, bukan hasil rapat gelap, bukan pula hasil lobi-lobi belakang layar di ruang pendingin. Jadi pertanyaannya, kalian ini mewakili siapa? Mewakili rakyat? Atau sekadar mewakili rasa sakit hati yang belum sembuh? Dan yang lebih bikin geleng-geleng, suratnya ditandatangani oleh beberapa mantan jenderal, termasuk mantan menteri agama yang pernah dipecat karena nggak perform. Iya, dipecat. Bukan mengundurkan diri terhormat. Jadi maaf, kredibilitas surat ini nol besar. Tanda tangan boleh banyak, tapi isinya kosong. Kita bahas fakta, ya. Putusan MK yang bikin Gibran bisa maju itu bersifat final dan mengikat. Ini bukan perdebatan di warung kopi. Ini bukan polling medsos. Ini konstitusi. Dan putusan itu berlaku umum, bukan dikhususkan untuk Gibran. Buktinya nanti, di 2029, akan banyak anak muda bisa maju berkat putusan itu. Jadi kalau mau protes, jangan cuma karena Gibran yang maju. Atau jangan-jangan karena Gibran yang menang, ya. Ingat baik-baik, Gibran bukan anak buah kalian. Bukan komandan-komandanan. Bukan prajurit yang bisa dicopot lewat memo. Gibran dipilih rakyat, titik. Jadi kalau ada yang mau main gaya barak di ranah politik sipil, mohon maaf sudah bukan zamannya. Dan ini yang menarik. Pernyataan dari forum pensiunan jenderal ini muncul tepat setelah isu ijazah palsu Jokowi mulai runtuh. Setelah 4 orang penyebar hoaks itu mulai kejar-kejar karena proses hukum jalan terus. Jadi, apa ini bentuk serangan baru karena isu lama sudah basi? Mereka pikir ini gerakan moral. Padahal cuma manuver politis. Dan parahnya didukung juga oleh politisi yang sejak awal punya agenda. Pecah belah Prabowo Gibran. Ini strategi pecah kongsi. Strategi lama, strategi licik. Karena mereka sadar, kalau Prabowo Gibran tetap solid, 2029 itu mimpi buruk buat lawan-lawan politik. Makanya Gibran harus dipisahkan. Jokowi harus dijauhkan dari Prabowo. Itu skenarionya. Dan para mantan jenderal ini, entah sadar atau tidak, sedang dijadikan pion. Mereka sedang dimainkan. Dan tragisnya, dimainkan dengan elegan, pakai nama bangsa dan negara. Padahal ujung-ujungnya, ya politik juga. Sekarang waktunya bongkar satu persatu isi tuntutan forum pensiunan jenderal itu. Biar rakyat tahu mana yang benar-benar demi bangsa dan mana yang cuma kedok untuk gulingkan Gibran. Kita mulai dari yang pertama. 1. Kembali ke UUD 1945 asli. Nah, ini tuntutan yang paling absurd tapi dibungkus seolah-olah nostalgia suci. Kembali ke UUD 1945 yang belum diamandemen? Serius? Mau balik ke zaman ketika presiden bisa menjabat seumur hidup? Mau balik ke era kekuasaan tanpa kontrol? Jangan lupa, UUD 1945 versi asli itu produk darurat pasca kemerdekaan. Bukan kitab suci yang anti kritik. Tanpa amandemen, gak akan ada pembatasan masa jabatan presiden. Gak ada checks and balances. Dan lebih parah, gak ada jaminan HAM secara eksplisit. Kalau ini yang diperjuangkan, jelas arahnya, mau ngatur dari balik layar. Mau bikin sistem yang gampang dikendalikan oleh elit-elit lama. Ini bukan soal konstitusi, ini soal kuasa. 2.
Dukung kabinet merah putih kecuali pembangunan IKN. Loh, jadi dukung tapi pilih-pilih. Ini semacam aku cinta kamu tapi jangan minta dinikahin. Katanya mendukung kabinet tapi menolak proyek strategis nasional. Ini bukan kritik, ini cari panggung. IKN itu proyek jangka panjang, bukan proyek instan. Ada rencana besar, ada tata ruang negara yang dipikirkan. Masalah teknis, ya bisa dibahas. Tapi nolak mentah-mentah, itu bukan solusi. Itu sabotase. Dan lucunya, yang getol nolak IKN ini, kelompok yang dulu biasa diam saat Jakarta dikuras elit. 3. Hentikan proyek strategis nasional seperti PSN PIK 2, Rempang, Del Asam Oso. Tuntutan ini mirip banget narasinya sama Said Didu dan kawan-kawan. Kesan yang ditampilkan, seolah-olah pemerintah hobi gusur rakyat, hobi rusak lingkungan, tapi tidak pernah disampaikan bahwa semua PSN itu sudah melalui proses AMDAL, uji publik dan evaluasi berlapis. Kalau ada pelanggaran, kritik, laporkan. Tapi hentikan total, itu sama aja mematikan investasi, mematikan lapangan kerja. Siapa yang dirugikan? Ya rakyat juga, bukan elit, bukan para jenderal pensiunan. 4. Hentikan TKA Cina. Nah ini dia, narasi lama dibangkitkan lagi. Rasis, basi, menyesatkan. Seolah-olah yang merusak NKRI itu cuma TKA Cina. Padahal di tambang Papua banyak TKA dari Amerika dan Eropa. Kenapa nggak disebut? Karena nggak laku dijadikan isu. Dan anehnya, yang bawa isu ini kadang-kadang justru punya link bisnis juga ke sana. Jadi ini bukan soal nasionalisme. Ini soal sentimen murahan yang dikemas seolah-olah patriotisme. 5. Tertibkan pertambangan. Ini lucu banget. Karena tuntutan ini kayak maling teriak maling. Banyak dari mereka yang ngetik tuntutan ini pernah jadi komisaris di perusahaan tambang. Ada yang bahkan diduga jadi backing tambang ilegal. Kalau memang peduli, kenapa nggak dari dulu? Kenapa pas masih aktif nggak bongkar mafia tambang? Kenapa baru sekarang, setelah Gibran terpilih? Aneh kan? Timing is everything. 6. Reshuffle menteri yang diduga korup. Setuju. Kalau terbukti korup, ganti. Tapi kalau targetnya cuma menteri yang deket sama Jokowi, ya ini bukan anti korupsi, ini anti Jokowi. Dan parahnya mereka lupa, Prabowo juga ex-menteri Jokowi. Kalau semua menteri Jokowi dicap busuk, Prabowo juga kena. Jadi mohon konsisten. Jangan main dua kaki. Jangan bawa jargon bersih, tapi di belakang main hitung-hitungan politik. 7. Kembalikan Polri ke bawah Kemendagri. Oke. Ini tuntutan yang sama plek ketiplek dengan salah satu partai politik oposan. Bahkan bahasanya pun mirip. Polri jadi alat kekuasaan. Tapi ketika mereka butuh pengamanan saat demo, siapa yang diminta? Polri. Polri bukan sempurna, tapi reformasi sudah jalan jauh. Dan sekarang ingin ditarik ke bawah Mendagri, supaya gampang dikendalikan partai? Itu niat aslinya? Jangan-jangan. 8. Ganti Gibran sebagai wapres. Ini inti dari semuanya. Ini jantungnya, yang lain itu pemanis. Kamuflase, karena target mereka jelas. Pisahkan Prabowo dari Gibran. Goyang legitimasi pasangan yang menang 58%. Tapi sayangnya mereka lupa satu hal. Indonesia bukan milik pensiunan jenderal. Bukan juga milik anak-anak abah dan anak-anak lobet. Indonesia milik rakyat. Dan rakyat sudah pilih. Sudah sah. Sudah selesai. Mau ganti wapres, bukan lewat surat edaran. Bukan lewat nostalgia pangkat, tapi lewat pemilu, lewat suara rakyat. Jadi, pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang sedang main politik murahan? Siapa yang mengklaim demi negara, tapi malah membuat gaduh negara? Siapa yang merasa masih bisa atur negara, padahal sudah pensiun dari kekuasaan? Itu yang seharusnya dijawab. Karena kalau terus didiamkan, kebohongan akan tampak seperti kebenaran. Dan dendam pribadi akan dikira perjuangan. Sekarang kita bongkar satu persatu siapa di balik layar forum ini, biar terang, biar gak terus jadi sandiwara gelap yang dikira perjuangan mulia. Karena setiap gerakan politik yang dibungkus suara rakyat, harus kita cek dulu, rakyat yang mana, elit yang mana, siapa yang tepuk tangan di belakang panggung, dalangnya siapa? Ayo kita sebut. 1. MH Ainun Najib alias Cak Nun. Katanya budayawan. Tapi akhir-akhir ini lebih mirip influencer oposisi.
Kontennya penuh narasi nostalgia, jargon spiritual, tapi penuh sinyal politik anti-istana. Salah? Nggak. Tapi jangan klaim ini gerakan suci rakyat kalau isi ceramahnya nggak jauh-jauh dari glorifikasi masa lalu dan sindiran pada Jokowi. Dan menariknya, Cak Nun ini dulu juga sempat deket banget sama elit kekuasaan era Orde Baru. Jadi pertanyaannya, bela rakyat atau bela nostalgia pribadi yang nggak kesampaian? Second Sight Didu, ini tokoh yang udah jadi langganan dalam setiap episode anti pemerintah. Dari zaman awal Jokowi sampai sekarang, narasinya konsisten, pesimis, penuh tuduhan, dan selalu seolah tahu semua hal di balik layar. Tapi anehnya, waktu dia masih di lingkaran kekuasaan, kok diam, kok gak ada suara kritisnya? Kenapa baru setelah keluar dari sistem mendadak jadi nabi kritik? Kalau memang integritasnya tinggi, kenapa dulu gak buka semua kebusukan dari dalam? Atau jangan-jangan waktu di dalam sistem, ikut juga 3 jenderal-jenderal pensiunan yang kangen panggung? Ini bagian yang paling ironis. Banyak dari mereka dulu punya kuasa, punya akses, tapi ketika rakyat menderita, mereka diam. Ketika demokrasi dibangun pelan-pelan, mereka sinis. Dan sekarang, saat udah nggak punya jabatan, mereka paling nyaring teriak, selamatkan negara. Ayo jujur, ini betul-betul soal bangsa? Atau cuma soal nggak siap kehilangan relevansi? Karena lucunya, sebagian besar mereka nggak pernah ikut kampanye pemilu secara terbuka. Nggak pernah bikin partai. Nggak pernah turun ke rakyat. Tapi tiba-tiba merasa paling paham tentang arah bangsa. Padahal bangsa ini sudah memilih. Rakyat sudah bicara. Dan nama yang mereka benci, Gibran, dipilih sah lewat suara jutaan rakyat. Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Mereka takut pada hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Takut pada generasi muda yang tidak tunduk pada struktur lama. Takut pada Gibran karena Gibran tidak bisa dikendalikan oleh tradisi elit militer lama. Gibran bukan dari barisan mereka. Gibran itu anak zaman baru. Gibran itu representasi dari generasi digital yang berpikir cepat, kerja konkret, dan gak doyan basa-basi. Mereka khawatir kalau Gibran tetap bertahan, maka sistem lama benar-benar mati. Dan mereka yang biasa atur dari balik layar akan hilang pengaruh selamanya. Kesimpulan sementara, forum-forum semacam ini harus dilawan dengan nalar, dengan data, dengan suara kita semua. Karena kalau dibiarkan, mereka akan terus mendaur ulang ketakutan, fitnah, dan tuduhan. Sampai rakyat bingung, mana kritik sehat, mana dendam pribadi. Dan disinilah kita berdiri. Bukan untuk membela Gibran semata, tapi untuk membela akal sehat. Untuk membela hasil pemilu yang sah. Untuk membela hak rakyat dalam memilih, bukan hak pensiunan dalam menentukan. Kali ini kita bedah jaringannya. Siapa main di mana? Siapa pegang peran? Siapa sutradara? Siapa pemain figuran? Karena untuk memahami manuver politik, jangan cuma lihat yang muncul di panggung. Lihat siapa yang bisik-bisik di balik tirai. 1. Media sosial, senjatanya buzzer bayaran dan pakar ngaku-ngaku. Jangan anggap remeh akun-akun kecil dengan pengikut 10.000, tapi rajin upload video editan Gibran. Ada tim desain, ada narasi yang disusun, ada angle kamera yang diatur. Ini bukan kerjaan iseng anak kos. Ini terorganisir. Lihat pola postingnya. Jamnya seragam. Isunya sama, ijazah Jokowi, putusan MK, Gibran anak nepotis. Captionnya serupa. Rakyat muak, rezim otoriter, Gibran ilegal. Pertanyaannya, siapa yang bayar mereka? Apakah dari donasi rakyat? Bukan. Apakah dari gerakan moral? Enggak juga. Kalau ditelusuri, banyak akun itu terkoneksi ke situs-situs opini yang satu arah. Anti Jokowi, anti Gibran, pro Anies, pro koalisi perubahan. 2. Channel YouTube dan podcast politik palsu, ilusi demokrasi yang terencana. Ada kanal-kanal YouTube yang isinya cuma satu, menyerang pemerintah. Setiap thumbnail muka Gibran pasti diwarnai merah, diberi tanduk atau dikasih tulisan boneka. Tapi ketika Anies Baswedan ketahuan salah data, diameter, ketika partai oposisi gonta-ganti sikap soal IKN, sunyi, ini bukan kritik, ini framing. Mereka jual kemarahan. Mereka pasarkan ketakutan. Dan itu laku. Karena sebagian publik belum paham bahwa ini permainan psikologi politik. Melempar hoaks berkali-kali sampai terdengar seperti kebenaran. 3. Profesor ngamuk, ulama marah, dan aktivis abadi. Nama-nama besar ini sengaja ditampilkan untuk kasih kesan
Wah, ini serius. Ini orang pintar bicara. Padahal judul akademik atau jubah agama bukan jaminan objektivitas. Coba dicek track recordnya. Dulu profesor ini deket siapa? Ulama ini pernah masuk partai mana? Aktivis ini pernah jadi tim sukses siapa? Semua punya sejarah. Dan banyak dari mereka punya luka lama karena kalah dalam politik. Jadi ketika Gibran muncul, simbol Jokowi muncul, dan simbol kekalahan mereka makin kuat, mereka bergerak bukan karena kebenaran, tapi karena dendam. Keempat, donatur tak terlihat. Siapa pemasok dana operasi fitnah? Jaringan oposisi ini bukan relawan murni. Ada ongkos, ada logistik, ada operasional. Siapa bayar tenda acara protes? Siapa biayai baliho Gibran turun? Siapa cover perjalanan tokoh-tokoh oposisi rakyat yang sering tampil di media? Ada jejak uang di sana. Dan kalau ditelusuri, sebagian dari mereka punya koneksi ke pengusaha sakit hati, pemilik tambang bermasalah, atau kontraktor proyek yang tak kebagian tender. Kita harus jujur, yang paling getol menggoyang Gibran bukan rakyat kecil, tapi elit yang kehilangan akses kekuasaan. Kelima, partai pura-pura netral tapi tertangkap basah. PDIP contohnya. Suaranya berubah-ubah. Kadang bilang netral, kadang bilang kritis, kadang dukung MPR untuk ganti Gibran. Tapi wakilnya seperti Deddy Sitorus, ngomong blak-blakan soal Gibran layak diganti. Ini sinyal kuat bahwa partai ini masih sakit hati karena kalah. Dan karena nggak bisa menumbangkan Prabowo, maka target selanjutnya, Gibran. Karena mereka tahu, selama Gibran ada di sebelah Prabowo, kekuatan politik istana masih solid. Dan soliditas itu, mimpi buruk mereka untuk 2029. Apa maksud akhir mereka? Mereka nggak butuh kebenaran. Mereka nggak peduli suara rakyat. Mereka cuma ingin satu. Pisahkan Jokowi dari Prabowo, pisahkan Gibran dari istana. Kenapa? Karena begitu Gibran ditarik keluar atau dipaksa diganti, maka koalisi pemerintah retak. Soliditas Prabowo goyah. Posisi Jokowi terjepit. Dan peluang mereka buat comeback terbuka. Dan itulah permainan kotornya. Bungkusnya nasionalisme. Isinya ambisi pribadi. Tampilannya seruan moral. Tujuannya rebut kekuasaan. Sekarang kita bongkar strategi divide et impera versi modern yang sedang dimainkan untuk memecah kekuatan antara Jokowi, Gibran, dan Prabowo. Strategi pecah belah modern. Pola yang diulang, target yang berubah. Zaman dulu, divide et impera dilakukan Belanda dengan memecah kerajaan dan etnis. Sekarang, pola itu diulang. Tapi yang diadu bukan lagi antar suku, melainkan antar kekuatan politik, antar tokoh nasional, bahkan antar generasi. 1. Adu Jokowi versus Prabowo. Narasi yang ditiupkan. Prabowo cuma boneka Jokowi. Jokowi ngatur semua dari belakang layar. Ini bukan transisi kekuasaan, tapi warisan kekuasaan. Padahal publik tahu, Prabowo bukan tipe yang bisa dikendalikan, dan Jokowi bukan tipe yang maksa-maksa. Mereka kerja bareng karena kepentingan nasional, bukan dagang kursi. Tapi narasi ini terus dipompa, supaya apa? Supaya Prabowo makin terlihat lemah, dan Jokowi makin dianggap licik. Mereka ingin muncul persepsi bahwa duet ini hanya akal-akalan politik. Padahal justru duet ini solusi stabilitas politik. 2. Adu Gibran versus publik muda. Caranya halus. Video lama Gibran dijadikan bahan olok-olok. Caption sinis soal gaya bicara dan gaya hidupnya. Di Twitter X dibuat trending-trending receh. Gibran bukan contoh pemuda. Pertanyaannya, siapa yang bangun narasi itu? Karena faktanya, Gibran aktif turun ke bawah. Gibran tak pernah serang pribadi siapapun. Gibran justru paling disorot secara tidak proporsional, padahal belum menjabat apa-apa. Ini bukan kritik, ini penggiringan. Mereka ingin Gibran dianggap tidak pantas, bukan karena fakta, tapi karena framing. 3. Adu internal TPN, Tim Pemenangan Nasional. Ini permainan dalam selimut. Ada pihak-pihak yang mencoba sebar isu, relawan Jokowi nggak satu barisan dengan Prabowo. Gibran bikin gaduh di internal tim. Menteri-menteri loyal Jokowi akan disingkirkan. Padahal tidak ada friksi yang real. Yang ada justru kekompakan. Tapi begitu narasi ini menyebar, yang terjadi keraguan muncul. Dukungan bisa goyah. Internal bisa saling curiga. Itulah targetnya, pecah belah dari dalam. 4. Adu presiden terpilih versus presiden petahana.
Ini permainan yang paling berbahaya. Logika mereka, kalau gagal menjatuhkan Gibran lewat MK, gugat terus lewat DPR, opini, media, sampai masyarakat lelah. Kalau Jokowi tetap membela Gibran, maka citra Jokowi sebagai presiden semua golongan akan digempur habis-habisan. Ini skenario kaos yang disiapkan diam-diam. Kalau Gibran bisa digoyang, maka Jokowi kena imbas. Kalau Jokowi kena tekanan, maka Prabowo mulai kehilangan pondasi awal pemerintahannya. Dan itu pintu masuk mereka kembali ke panggung kekuasaan. Apa tujuan sebenarnya? 1. Hancurkan kepercayaan publik ke Prabowo sejak awal. 2. Jatuhkan legitimasi kemenangan Gibran. 3. Putus hubungan Jokowi dengan kedua tokoh itu. 4. Ciptakan kegaduhan politik supaya citra stabilitas hancur. 5. Siapkan kendaraan baru untuk 2029 dengan narasi kami penyelamat. Tapi mereka lupa satu hal, rakyat Indonesia makin cerdas. Mereka bisa lihat siapa yang kerja, siapa yang cuma banyak bicara. Siapa yang fokus ke masa depan, siapa yang terus bawa luka masa lalu. Siapa yang diam karena strategis, dan siapa yang berisik karena panik. Dan Gibran, meski diserang kiri kanan, tetap tenang. Tidak ada reaksi emosional. Tidak ada drama. Tidak ada narasi balas dendam. Karena yang sedang dia lawan bukan cuma lawan politik, tapi sistem kebencian yang dibungkus moral palsu. Mari kita akhiri dengan sebuah analisis yang lebih tajam dan menatap masa depan. Adu domba politik ini mungkin sudah menjadi hal yang biasa di negara manapun, tapi di Indonesia kita sudah cukup lelah dengan permainan licik yang memperkeruh suasana. Kami, rakyat Indonesia, bukannya bodoh. Kita sadar siapa yang bekerja dan siapa yang hanya mencari celah untuk merusak. Gibran bukan anak kecil yang bisa diadu domba atau dipermainkan. Prabowo juga bukan sosok yang mudah digoyahkan. Mereka berdua tahu betul bahwa persatuan adalah kunci untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Dan Jokowi, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, tetap konsisten dengan komitmennya untuk rakyat. Yang kita butuhkan saat ini adalah stabilitas. Bukan cuma stabilitas politik, tapi juga stabilitas ekonomi, sosial, dan hukum. Jangan lagi kita terjebak dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Kita harus mulai menatap masa depan, di mana politik bukan hanya soal siapa yang berkuasa, tapi soal bagaimana kita bekerja untuk kesejahteraan bersama. Pendidikan yang berkualitas harus jadi prioritas, bukan hanya politik belaka. Infrastruktur yang merata untuk seluruh pelosok negeri harus lebih diprioritaskan daripada retorika kosong yang berputar-putar. Kesejahteraan rakyat harus jadi fokus utama, bukan egoisme kelompok yang hanya ingin melihat Indonesia terbelah. Jadi, untuk siapapun yang berusaha merusak kestabilan ini, kami punya pesan jelas. Rakyat Indonesia tidak bodoh. Kami tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya ingin merusak. Kita harus mendorong pemimpin-pemimpin kita untuk terus maju, bukan terjebak dalam perpecahan yang tidak ada habisnya. Jangan biarkan negara ini dikendalikan oleh kebencian, manipulasi, dan permainan kekuasaan yang tidak ada ujungnya. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya luar biasa. Kita memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Tapi potensi itu hanya akan terwujud jika kita bekerja bersama, saling mendukung, dan fokus pada kemajuan, bukan pada kekuasaan. Dengan kerja keras, konsistensi, dan persatuan, kita bisa menjadikan Indonesia lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Jangan biarkan permainan politik kotor menghentikan langkah kita untuk mencapai itu. Kita harus berani bersikap kritis, tapi tetap menghormati nilai-nilai kebersamaan yang sudah terjaga selama ini. Kita harus berani mengatakan yang benar, meskipun itu tidak selalu populer. Mari kita semua, sebagai bangsa Indonesia, berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan yang bukan hanya milik para politisi, tapi milik kita semua, rakyat Indonesia.